Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini adalah video untuk penjelasan materi integral yang kedua dari kelanjutan materi integral sebelumnya, yaitu di mana kita sebelumnya sudah mempelajari untuk teori atau teknik pengintegralan menggunakan teknik substitusi dan juga integral parsial. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dengan teknik pengintegralan, yaitu menggunakan integral fungsi rasional dan juga integral substitusi trigonometri. Nah, yang pertama yaitu untuk integral fungsi rasional. Nah, di sini ada yang disebut dengan fungsi rasional. Fungsi rasional adalah fungsi dalam bentuk pecahan. Nah, di sini kita misalkan ada fungsi hx. Hx itu disebut sebagai fungsi rasional jika hx itu sama dengan px dibagi dengan hx, di mana px dan hx ini adalah polinom. Jadi polinom ini adalah fungsi dengan suku banyak, lebih dari satu. Seperti itu. Contohnya adalah seperti ini. Nah, di mana px misalkan 2x kuadrat plus x plus 2. Ini disebut polinom. Begitu juga hx. Pangkatnya adalah lebih dari satu. Jadi fungsinya disebut fungsi polinom. Nah, jika derajat px atau derajat yang atas, ya, px ini lebih rendah daripada derajat hx, maka hx ini disebut dengan rasional sejati. Nah, ini contohnya. Di mana pangkat yang px-nya dia lebih rendah daripada pangkat hx, maka disebut rasional sejati. Nah, sebaliknya, jika pangkat px-nya lebih tinggi daripada pangkat hx, disebut fungsi rasional tidak sejati. Nah, bagaimana jika kita menemukan soal integral dalam bentuk pecahan, ya? Kalau untuk turunan kan kita mudah ya, ada beberapa kaidah untuk menyelesaikan turunan dalam bentuk pecahan. Namun kalau integral ini kita harus menyelesaikannya dengan fungsi rasional. Nah, di mana kalau untuk menyelesaikan dalam bentuk pecahan seperti ini, px dan hx dalam bentuk pecahan, maka kita harus melihat bagian penyebutnya yang paling bawah, hx-nya, dengan menguraikan hx ini menjadi faktor-faktor linier ataupun faktor kuadrat. Nah, kita melihat hx-nya, di mana hx-nya nanti akan kita uraikan menjadi faktor-faktor dari pecahan tersebut ya. Nah, faktor hx ini untuk yang pertama penyelesaiannya ada empat tahapan untuk menggunakan fungsi rasional, yaitu yang pertama, jika faktor hx-nya itu linier dan tak berulang, maka kita harus menyelesaikannya dengan seperti ini, di mana nanti dalam bentuk pecahan akan kita ubah dalam bentuk seperti ini, px dibagi hx. Nah, soalnya dalam bentuk pecahan ini akan kita ubah menjadi A1 dibagi faktor pertama, yaitu x plus A1 ditambah A2, x plus A2, dan seterusnya, sampai faktor yang ke n, seperti itu ya. Nah, kita nanti akan menentukan nilai A1 dan A2-nya untuk mengubah soalnya ke dalam bentuk ini, pecahan-pecahan dalam bentuk faktornya, sehingga kita bisa menyelesaikannya. Kita ambil contoh dulu seperti ini. Misalkan ada integral x min 1 dibagi x kuadrat min x min 2 dx. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya ini? Nah, ini kan kita tidak bisa menyelesaikannya dengan menggunakan integral parsial maupun integral substitusi. Otomatis kita harus menyelesaikannya dengan cara fungsi rasional. Nah, integralnya berarti kita harus menguraikan dulu pecahan ini menjadi faktor-faktornya sesuai dengan ada keempat penyelesaian tadi, dia masuk yang pertama. Jadi penyebutnya ini kita lihat yang bagian bawah itu x kuadrat min x min 2. Ini kalau kita jadikan faktor ini bisa dalam bentuk ini ya. Nah, sebentar. Nah, dari yang kita lihat yang paling bawah nih,
Ini ya, yang paling bawah ini. Kita bisa menguraikan X kuadrat min X min 2. Ini kalau kita uraikan ada dua faktor, yaitu dalam bentuk X min 2 dan X plus 1. Nah, karena itu kita ambil dulu pecahannya ini. Nah, X min 1 kita tulis lagi soalnya ya, seperti ini X min 1. Nah, ini kita ubah ke dalam faktor-faktornya, X min 2 dikali X plus 1. Sama dengan kita akan mengubah dalam bentuk yang tadi sebelumnya. Nah, ini ya, kita lihat di yang slide sebelumnya, kalau kita lihat faktornya kan ada dua, X min 2 dan X plus 1. Nah, faktor-faktor ini, X min 2 dan X plus 1 ini disebut faktornya adalah faktor linier. Faktor linier. Nah, karena ada dua faktor dan ini berbeda, disebut faktor liniernya ada dua, dan berarti faktor linier tak berulang. Seperti itu ya. Berarti dia masuk penyelesaian yang nomor 1 tadi, yang sebelumnya. Nah ini masuk yang penyelesaian nomor 1, di mana faktor Hi adalah linier semuanya dan tak berulang. Otomatis kita penyelesaiannya menggunakan ini, di mana pecahan nanti akan kita ubah dalam bentuk A1 dibagi X plus 1 ditambah A2 dibagi X plus A2. Ini untuk faktor keduanya. Kalau ada 3 faktor atau lebih, ya sampai ditambahkan sejumlah faktornya. Seperti itu. Ini diberikan notasi yang berbeda, karena kita nanti akan mencari A1, A2, dan seterusnya. Itu akan kita cari. Nah, berarti penyelesaiannya adalah seperti ini. Bentuk pecahannya kita tulis lagi di sini. Kemudian kita uraikan. Nah, kita uraikan dalam bentuk seperti ini. Ini pakai A1, di sini pakai A2 nggak apa-apa. Yang penting membedakan antara faktor 1 dan faktor 2. Berarti sesuai dengan tadi persamaannya, berarti ini ya, A X min 2 ditambah B per X plus 1. Ini faktor kedua, ini faktor ke-1. Sehingga untuk mengubah bentuk ini, berarti kita harus menyamakan kan ya. Berarti ini adalah sama. Berarti untuk menyamakan, berarti kita samakan penyebutnya. Sama-sama dibagi X min 2 X plus 1. Seperti ini. Ininya juga sama, kita bagi X min 2 dikali X plus 1. Nah, kita samakan penyebutnya, berarti ini dibagi ini adalah X min 2 kali X plus 1 dibagi X min 2 sama dengan X plus 1. Berarti A dikali dengan X plus 1. Ditambah B dikali ini dibagi X plus 1, tinggal X min 2. Nah, ini X min 1. Berarti ini penyebutnya sudah sama, bisa kita hilangkan. Nah, berarti tinggal X min 1 sama dengan A dikali X plus 1 ditambah B dikali X min 2. Tujuannya adalah kita akan mencari nilai A dan B ini. Berarti, bagaimana cara mencarinya? Langsung kita misalkan. Misalkan X sama dengan kita ambil dari faktornya. Kalau ada X plus 1, kita misalkan X-nya adalah min 1. Kalau untuk X min 1, kita masukkan ke sini. Min 1, berarti min 2. Sama dengan A dikali min 1 plus 1, 0. Berarti 0 ditambah B dikali min 1 min 2. Yaitu min 3B. Berarti B-nya sama dengan 2 per 3. Seperti itu ya. Sekarang kita cari untuk A. Nah, kita misalkan untuk X yang selanjutnya. X sama dengan 2. Nah, kita misalkan 2 min 1. Di sini kita masukkan X-nya 2. 2 min 1 sama dengan 1. Sama dengan A dikali 2 per 1. 3A. Ditambah 2 min 2, 0. 0. Berarti A-nya adalah 1 per 3. Sudah ketemu A dan B-nya, kita akan masukkan lagi ke awal. Berarti kita akan merubah bentuk pecahan ini ke dalam bentuk pecahan yang sudah diuraikan untuk bisa menyelesaikan integralnya. Berarti integral pecahan ini sama dengan integral
A-nya kita masukkan, ketemu 1/3. 1/3 dibagi ini X min 2 ditambah B. B-nya ketemu 2/3 dibagi X plus 1. Ini bentuknya kita ubah menjadi ini dx. Nah, baru kita bisa menyelesaikan integralnya. Berarti untuk integral ini kita bisa menyelesaikan sama dengan integral 1/3 dibagi X min 2 dx ditambah integral 2/3 dibagi X plus 1 dx. Seperti ini. Baru kita bisa menyelesaikan integral 1/3 dibagi X min 2 dx. Kita akan menyelesaikan. Nah, kita akan menyelesaikan yang tadi bentuk tadi, kan ketemu A-nya 1/3 ya. B-nya 2/3, berarti integral 1/3 dibagi X min 2 ditambah 2/3 dibagi X plus 1. Seperti ini, dx. Berarti untuk menyelesaikannya adalah integral 1/3 dibagi dengan X min 2 dx ditambah integral 2/3 X plus 1 dx. Berarti sama dengan 1/3-nya dikeluarkan, kita mencari integral 1/X min 2 dx ditambah 2/3 kali integral 1/X plus 1 dx. Nah, seperti ini ya. Berarti kita akan mencari integral 1/X min 2. Bagaimana cara mencarinya? Pakai cara apa? Karena ini kan bedanya, selisihnya 1. Berarti kita bisa mencari dengan cara substitusi. Nah, karena beda pangkatnya 1 ya. Ini kan X pangkat 1, ini X pangkat 0. Berarti kita pakai cara substitusi. Kita coba dulu. Mencari integral 1/X min 2 dx. Sama dengan, kita misalkan, U-nya adalah X min 2. Nah, berarti DU adalah turunannya ini. 1 kan, berarti 1 dx. 1 dx. Berarti ini kalau diubah akan menjadi integral apa? Ini kan U, berarti 1/U du. Berarti integral 1/U du adalah ln U. Ln U. Ln U plus C. Ln U-nya adalah X min 2 plus C. Seperti itu ya. Berarti hasilnya adalah ini sama juga. Integral 1/X plus 1 caranya juga sama dengan ini. Dengan cara substitusi. Berarti ini adalah hasilnya 1/3 dikali ln X min 2 ditambah 2/3 ln X plus 1 ditambah dengan C. Ini adalah hasil akhirnya. Dengan cara fungsi rasional. Ini untuk yang contoh yang pertama. Kemudian selanjutnya bagaimana dengan contoh yang ini tadi kan baru penyelesaian dengan cara yang satu, di mana faktor Hi-nya adalah linier semuanya dan tak berulang. Nah, kalau yang kedua, bagaimana jika faktor Hi-nya semuanya linier berulang? Berarti kita pakai rumusnya yang ini, di mana mengubah dalam bentuk pecahannya tadi dalam bentuk ini. Px dibagi Hx sama dengan A1 dibagi X plus A ditambah A2 dibagi X plus A kuadrat. Ini kalau linier berulang. Kalau tadi kan linier tak berulang. Jadi ada dua faktor yang berbeda. Itu linier tak berulang. Tapi kalau dua faktornya sama, itu disebut linier berulang. Sehingga untuk menyelesaikannya dengan pecahan seperti ini. Kemudian yang ketiga di sini adalah jika Hi-nya adalah faktor kuadrat. Kalau tadi faktornya linier.
Di sini dalam bentuk faktor kuadrat. Maka penyelesaiannya adalah di mana pecahan PX dibagi QX ini akan kita rubah dalam bentuk seperti ini. AX plus B dibagi AX kuadrat plus BX plus C. Jadi faktornya. Faktor kuadrat yang pertama, ini faktor kuadrat yang kedua, tinggal ditambahkan CX plus D. Jadi di sini kita pakai notasi yang berbeda. Karena kita tujuannya nanti kan akan mencari ini. A, B, C, D-nya ini. Seperti itu ya. Jadi terus untuk yang nomor 2, contohnya seperti ini misalkan. Jika ada integral X plus 1 dibagi X kuadrat min 2X plus 1 dx. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kita uraikan dulu yang dalam penyebutnya ini menjadi faktor-faktornya. Nah, ada X kuadrat min 2X plus 1. Faktornya berapa? Faktornya yaitu X min 1 kuadrat atau X min 1 dikali X min 1. Jadi faktornya ada 2 sama, berulang namanya. Jadi disebut faktornya linier berulang. Nah, linier itu karena X-nya di sini pangkatnya 1 disebut linier. Berulang karena dia ada 2 kali. X min 1 dikali X min 1 atau X min 1 kuadrat. Otomatis menggunakan penyelesaian yang kedua. Nah, berarti bentuknya ini, pecahannya akan kita ubah dalam bentuk ini. A dibagi faktor yang 1, X min 1 dibagi, ditambah B dibagi faktor yang kedua kuadrat. Ini adalah penyelesaiannya. Nah, kalau yang pertama tadi, penyelesaian pertama kan karena linier tak berulang, berarti A dibagi faktor linier yang pertama, yang kedua B dibagi faktor linier yang kedua. Nah, itu bedanya. Tapi kalau yang ini karena faktor liniernya berulang sama, yaitu X min 1, X min 1, berarti pakai cara yang kedua, yaitu di mana A dibagi X min 1 ditambah B dibagi X min 1 dikuadratkan. Seperti itu. Kalau liniernya berulang 3 kali, ya di sini masih bisa ditambah C dibagi X min 1 pangkat 3 terus sampai seterusnya. Itu penyelesaiannya. Bagaimana kelanjutannya untuk menyelesaikannya? Ya tinggal dicari nilai A dan B-nya. Mencarinya dengan cara tadi, dengan memisalkan X-nya sama dengan berapa, seperti itu. Untuk bisa memperoleh nilai A dan B. Itu ya untuk integral fungsi rasional. Nah, ini misalkan seperti ini, berarti kita akan menyelesaikannya dengan mencari nilai A dan B-nya. Baru akan kita bisa cari integralnya. Karena kita nanti mencari integralnya dalam bentuk ini. Kalau A-nya sudah ketemu, berarti integral A dibagi X min 1 ditambah integral B dibagi X min 1 kuadrat dx. Seperti itu ya. Nah, coba kita selesaikan di sini. Kita cari. Ini seperti ini berarti kita samakan penyebutnya ya. Sama-sama X min 1 kuadrat. Nah, ini dibagi ini berarti tinggal A kali X min 1. Ini dibagi ini 1 ditambah B berarti. B kali 1. Nah, ini adalah X plus 1. Berarti ini sama, bisa dihilangkan. Berarti X plus 1 sama dengan A dikali X min 1 ditambah B. Kita cari A sama B-nya. Misalkan misal X sama dengan 1. Kita masukkan ya ke sini. Kalau X-nya 1 berarti 1 plus 1, 2. Ditambah 1 min 1, 0 kali A. 0 berarti plus B. B berarti B-nya ketemu 2. Ya. Sekarang kita cari untuk X-nya sama dengan misalkan cari X1-nya. Misalkan lagi untuk X sama dengan 1 ketemunya ini. Sekarang misalkan X sama dengan 0. 0 plus 1, 1. 0 min 1, min 1 kali A. Berarti min A. Ditambah B. B-nya 2 kan. Berarti 1 sama dengan min A ditambah 2. Berarti A sama dengan 2, satunya pindah ke sini, min 1, 1. Ketemu
A-nya adalah 1, B-nya adalah 2. Berarti tinggal dimasukkan ke sini. Berarti integral pecahan ini kita akan ganti menjadi integral A-nya kita masukkan 1 dibagi X min 1 ditambah B. B-nya 2. 2 dibagi X min 1 kuadrat dx. Nah, kita nanti mencarinya integralnya ini. Nah, berarti hasil akhirnya adalah integral 1 X min 1 dx ditambah integral 2 per X min 1 kuadrat dx. Nah, jadi ini sama kayak yang sebelumnya. Jadi integral 1 per X min 1 pakai cara substitusi. Kayak yang saya jelaskan sebelumnya, di mana hasilnya adalah ln X min 1 ditambah integral ini sekarang 2 kali integral 1 per X min 1 kuadrat dx. Nah, bagaimana cara mencari integral 1 per X min 1 kuadrat? Apakah bisa dengan substitusi? Kita coba. Misalkan kita coba pakai substitusi ya, integral karena di sini ada pangkat, coba kita misalkan U. U-nya adalah X min 1, berarti DU sama dengan turunannya 1 dx. Nah, berarti integral 1 per X min 1 kuadrat dx kita bisa mengubah integral 1 per U kuadrat dx. Nah, dx-nya ini diubah menjadi du, berarti integral 1 per U kuadrat du. Ini ya. Berarti integral 1 per U kuadrat, berarti kita menjadi kalau 1 per U kuadrat ini U-nya bisa dipindah ke atas ya. Berarti integral 1 per U pangkat min 2. Berarti hasilnya adalah 1 per min 2 plus 1 kali U pangkat min 2 plus 1 plus C. Berarti adalah min 1 per U pangkat min 1, yaitu min 1 per U plus C. Berarti hasilnya adalah di sini integral 1 per X min 1 kuadrat adalah 1 per X min 1 plus C. Seperti ini. Seperti ini ya. Kita coba lagi, misalkan masih ada yang belum paham. Kita ulang untuk mencari integral yang berarti kita coba mencari integral 1 per X min 1 kuadrat. Kita ulang. Mungkin banyak yang masih bingung. Kita coba lagi. Kita kerjakan di sini ya. Sebentar. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kita akan mencari integral. Bagaimana mencari integral 1 per X min 1 kuadrat? Nah, apakah bisa langsung seperti ini? Kan integral ini bagaimana mencarinya? Apakah bisa kayak integral 1 per X min 1 dx tadi langsung menjadi ln X min 1 kuadrat? Tidak bisa. Nah, itu dengan cara substitusi ya. Kita coba.
Nah, misalkan bagaimana mensubstitusi, diingat-ingat lagi, dibuka materi sebelumnya. Kita misalkan U. U-nya adalah X-1. Nah, kita cari turunannya, DU. DU-nya adalah turunannya ini, yaitu 1. Yaitu 1 dikali DX. 1 DX ini adalah ini kan, berarti kita akan substitusi 1 DX ini jadi DU. Sedangkan X-1 ini akan kita substitusi menjadi U. Berarti ini menjadi 1 DX kan DU. Nah, DU dibagi dengan X-1 adalah U. U kuadrat. Nah, atau integral 1/U kuadrat DU. Atau integral kalau mau itu U-nya dinaikkan ke atas, min 2. DU. Nah, baru kita bisa menyelesaikan. Integral U pangkat min 2 berarti 1 dibagi pangkatnya plus 1. Min 2 plus 1. Dikali U pangkat min 2 plus 1 plus C. Ini adalah berarti 1 dibagi min 2 plus 1 min 1. Min 1 kali U pangkat min 1. U pangkat min 1 adalah 1/U. Nah, plus C. Berarti U-nya kita kembalikan lagi. U-nya adalah X-1. Berarti hasilnya adalah min 1/X-1 plus C. Berarti hasil akhir dari ini adalah integral 1/X-1 adalah ln X-1 ditambah 2 kali ini integralnya ini 1/X-1 kuadrat, yaitu min 1/U. Min 1/X-1. Plus C. Nah, ini adalah hasilnya, hasil akhirnya. Seperti itu ya. Nanti bisa diulang-ulang lagi jika memang belum paham. Nah, ini adalah penyelesaian dengan cara fungsi rasional. Nah, sekarang kita akan melanjutkan yang sesudahnya.